Shalom Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kembali kita pada pagi hari ini kita mau bersekutu melalui media ini, apapun yang media yang kita gunakan, tidak mengurangi sukacita kita dan tidak mengurangi kasih Tuhan buat kita. Pada pagi hari ini mari kita sambut hadirat Tuhan, kita raih hadirat Tuhan. Bila kita mau masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini melalui persekutuan kita yang indah. Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kuasa dan kasih serta penyertaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan kami. Dan hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Biarlah hidup kami boleh berkenan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan rendah hati ku
kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku, segenap hidupku bersamakan. Kita tahu pada situasi saat ini kita dipisahkan secara jarak karena ada wabah virus COVID-19 ini. Namun ada satu yang mendekatkan kita, yaitu sukacita dan kasih Tuhan buat kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang masih duduk di rumah, kita bangkit berdiri sama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ku percaya firman Tuhan sanggup memberikan kehidupan. Haleluya. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Hanya kekuatan daripada firman
Engkau mengiringi bangsa pilihan-Mu Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Saat Musa membuka lautan, kami percaya Tuhan, Engkau tidak menjanjikan langit senantiasa biru. Saat Musa menutup kembali laut itu sehingga mampu dilalui oleh bangsa Israel, kesulitan demi kesulitan pun tetap dia jumpai. Umat-Mu menemukan air yang tidak dapat diminum di mana. Namun janji-Mu yang setia untuk tetap menyertai Tuhan, sehingga Engkau mampu mengubahkan air yang pahit itu menjadi manis. Demikian pula di dalam kehidupan kami. Susah senang di dalam kehidupan kami percaya kami akan mampu melaluinya di saat kami memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun
Shalom, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kasih dalam kasih Kristus dan umat Kristiani dimanapun Anda berada, yang pada hari ini dapat mendapat kesempatan untuk menyaksikan tayangan ibadah kami. Saya percaya bahwa orang percaya, saudara-saudara seiman di dalam kasih Kristus Yesus, Allah sedang mempersiapkan, Allah sedang membangun sebuah umat untuk menjadi bagian atau menjadi mengambil peranan di dalam pemulihan atas keadaan-keadaan pada hari-hari ini. Kita percaya keadaan ini akan segera berlangsung dan segera mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Khususnya saya ingin menyoroti dengan kebenaran firman Allah, bagaimana peranan umat Tuhan, bagaimana peranan orang-orang percaya di dalam pemulihan bagi negeri kita ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya merenungkan dalam beberapa waktu selama masa-masa ini, terutama masa-masa yang disebut PSBB atau lockdown, ya walaupun tidak sama, tetapi ada waktu yang Tuhan izinkan bagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, khususnya bagi saya juga, untuk merenungkan. Kapan, seringkali kita bertanya-tanya, kapan Tuhan hal ini bisa segera berakhir, atau kapan selesainya Tuhan daripada pandemi virus corona ini berlangsung. Karena sudah begitu banyak korban yang berjatuhan, baik dalam skala nasional, apalagi kalau kita melihat dalam skala global. Sungguh sebuah keadaan yang sangat mengerikan dan sangat mencekam. Sudah banyak hal-hal yang dikorbankan, baik materi, baik semua persahabatan, atau kerukunan antar negara, antar umat beragama, sudah mulai mengalami sebuah gesekan-gesekan. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menemukan peran apakah yang dapat saya ambil ketika keadaan ini berlangsung. Mungkin ada di antara kita bahkan bertanya-tanya dari antara kita sekalian, saya ini kan cuma seorang biasa, saya tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan untuk mengatur atau untuk merubah situasi. Banyak orang mengatakan dan menganggap dirinya demikian. Saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang yang penting di negeri ini atau di dalam perkumpulan kita. Namun satu perkara yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita abaikan, bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya ada sebuah potensi, ada sebuah kekuatan Allah yang itu harus kita temukan dan harus kita kembangkan di dalam kehidupan kekristenan saudara dan saya. Apakah saudara masih ingat ada ayat dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat 16 bagian B mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, bertitik tolak dari hal inilah akan saya berharap atau kita berharap semua akan terjadi sebuah revival, akan terjadi sebuah pemulihan, kebangunan, kegerakan kembali yang dimotori atau yang diprakarsai oleh orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan, saudara dan saya sekalian. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita mau bangkit, marilah kita mau berbuat sesuatu dengan modal potensi yang Allah berikan tadi, yaitu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini adalah sebuah modal kekuatan yang Allah taruh, benih ilahi yang ditaruhkan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Maka daripada itu sebagai gereja Tuhan, kita boleh belajar akan kebenaran firman Allah, sehingga kita tidak terbawa oleh keadaan, tidak terbawa oleh arus emosi, arus erosi kehidupan yang makin hari makin mengalami perubahan menuju kerusakan dan kehancuran. Sungguh inilah yang Tuhan ingin dapat kita lakukan dalam waktu yang singkat ini.
Maka sebelum lebih jauh saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa, yaitu untuk mengundang Roh Kudus dalam pemberitaan kebenaran ini. Bapa Allah dalam surga, terima kasih Tuhan, ketika Tuhan masih mengizinkan setiap kami sekalian pada pagi hari ini boleh melangsungkan ibadah, sekalipun kami ibadah dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami membangun sebuah mezbah keluarga, bahkan di mana kami berada hari ini Tuhan, di tempat-tempat yang Tuhan izinkan, ketika kami masih dapat menangkap tayangan ibadah yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan juga tersalur atas saudara kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, maka Dia akan menggerakkan, akan memampukan setiap kami orang-orang percaya untuk berbuat sesuatu sehingga terjadi pemulihan atas bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kuasailah pemberitaan Tuhan, kuasailah ibadah kami pada hari ini Tuhan, supaya nyata kekuatan dan anugerah Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami boleh menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi dan saudara-saudara sekalian, tadi di depan dalam pembukaan saya mengatakan, bagaimana kalau kita sudah menemukan yang namanya kekuatan Allah, yaitu Roh Allah di dalam hidup kita sekalian, sehingga menghasilkan doa-doa yang penuh dengan kuasa. Saya teringat akan satu ayat di dalam kitab Mika, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7. Dasar renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mika pasal 7, ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah ratapan atau sebuah doa yang disampaikan oleh Nabi Mika ketika dalam kesesakan. Nabi Mika ini bekerja atau dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabinya yang berasal dari sebuah desa yang kecil. Dan Nabi Mika bekerja pada zaman pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz di Yerusalem ataupun yang di Samaria, dan juga Raja Hizkia. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada saat itu? Mereka hidup di dalam sebuah keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Mereka hidup di dalam sebuah keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Di sana sini terjadi kerusakan. Alam menjadi rusak, situasi keamanan bisa boleh menjadi rusak, bahkan moral daripada bangsa ini boleh menjadi rusak. Jadi sebuah renungan panjang dari Nabi Mika yang telah dipanggil oleh Allah untuk menyampaikan berita-berita pemulihan atas bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Maka daripada itu judul firman Allah juga saya beri judul pada pagi hari ini adalah peran umat Tuhan bagi pemulihan negeri. Peran umat Tuhan bagi pemulihan negeri. Ketika Nabi Mika dipanggil untuk berperan supaya terjadi pemulihan atas negeri bangsa Israel. Dan saya terlalu percaya juga ada panggilan, ada pilihan Allah atas setiap pribadi kita, atas gereja-gereja Tuhan di seluruh negeri ini, atau bahkan di seluruh dunia ini, supaya mereka kembali menemukan perannya, supaya terjadi pemulihan atas keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan ini. Bapak Ibu sekalian, apakah kerusakan apa yang terjadi pada waktu itu ketika mereka mulai mengabaikan, ketika bangsa ini mulai meninggalkan Tuhan, atau mereka tidak lagi beribadah atau berbakti dengan tulus kepada Tuhan? Kalau saya ingin mencatat dari kitab Mika pasal 7, dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang berikutnya ini, ada beberapa kerusakan yang saya jumpai. Yang pertama, ayat pertama di sana terjadi yang namanya kelaparan dan gagal panen. Dari kitab Mika pasal 7 ayat pertama, terjadi kegagalan panen
Bahkan terjadi kelaparan, di mana-mana kelaparan, tidak ada bahan makanan, bahkan buah-buahan, ya, buah anggur mau dicari tidak ada, semuanya mengalami kegagalan. Itulah yang terjadi pada ayat yang pertama digambarkan oleh Nabi Mika. Kemudian ayat yang kedua, apa kalau kita baca di sana? Terjadi yang namanya kemerosotan moral, terjadi dekadensi moral. Ya, kejahatan bertambah-tambah, asusila, dan bahkan pemberontakan. Kemudian dikatakan juga orang saleh, orang jujur sudah hilang. Sudah tidak ada di negeri itu orang yang saleh, tidak ada orang yang beribadah, sudah tidak ada orang yang jujur. Semua melakukan tipu muslihat dan kejahatan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Bahkan mereka sudah mulai menyiapkan atau memasang perangkap-perangkap jebakan untuk menciderai, untuk mencelakai, bahkan untuk menjatuhkan sesama. Apakah itu lawan, apakah itu rival-rival mereka, atau orang-orang yang mereka benci. Mereka sudah mulai menaruh jebakan-jebakan. Mereka saling menghancurkan, saling mengadakan penghinaan, membuka berbagai macam aib dalam kehidupan. Itulah yang terjadi, kerusakan moral itu yang terjadi. Yang ketiga, kalau boleh lihat ayat yang ketiga, sudah begitu banyak perbuatan jahat, banyak perbuatan jahat, kriminalisasi makin meningkat, kejahatan makin meningkat, ya, pencurian, pembunuhan, begal dan sebagainya, teror makin meningkat. Kemudian para pejabat-pejabat mulai sudah tidak lagi setia akan sumpah jabatannya. Mereka sudah mulai mementingkan diri sendiri. Mereka korupsi di sana sini, terjadi banyak kebocoran anggaran, baik anggaran negara maupun juga anggaran daerah. Pengadilan sudah tidak lagi menjadi tempat untuk mencari keadilan. Hakim disuap, pengadilan hukum diperjualbelikan. Oh, ini terjadi pada masa-masa itu. Sudah tidak ada lagi keadilan di negeri itu pada waktu itu. Ya, pemimpin sudah mulai mencari kepentingannya sendiri. Wakil-wakil rakyat sudah mulai mementingkan diri sendiri dengan kesempatan meraup keuntungan atau kesempatan sebanyak-banyaknya, sehingga mereka mengabaikan apa yang menjadi panggilan yang mula-mula menjadi wakil rakyat. Ayat yang keempat di sana juga mengatakan orang baik, orang yang terbaik sekalipun di dunia itu diibaratkan seperti semak duri, atau dikatakan juga seperti pagar berduri yang menusuk, yang tidak berguna. Semak duri tidak berguna, semak duri menyakitkan, semak duri apabila tertusuk sedikit terasa nyeri. Itulah juga keadaan yang terjadi atas orang yang baik, ya, orang yang terpandang, orang yang punya intelektual tinggi, orang yang dikatakan golongan bangsawan. Mereka sudah menjadi seperti semak duri yang menyakitkan hati Tuhan, hati daripada sesamanya. Kemudian yang terakhir, kalau boleh saya baca dalam ayat yang kelima, tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Semua yang berkembang adalah kebohongan, semua yang berkembang adalah kemunafikan, semua yang terjadi adalah sebuah tipu daya dan muslihat yang keluar dari mulut-mulut setiap umat atau bangsa pada waktu itu. Yang terakhir ayat 6, terjadi kerusakan atas atau di dalam rumah tangga umat kepunyaan Allah. Ini yang benar. Rumah tangga terjadi kerusakan, suami istri sudah tidak lagi saling mengasihi, pertengkaran terjadi, tingkat perceraian makin meningkat. Kemudian apa? Anak melawan orang tua. Kemudian apalagi terjadi pembunuhan, pemberontakan anak orang tua. Terjadi lagi kejahatan seksual antara anak kandung dengan orang tua dengan anak. Begitu banyak dan sangat menjijikkan. Menantu melawan mertua perempuan, ini juga terjadi. Bapak Ibu sekalian, gambaran singkat yang disampaikan oleh Nabi Mika ini juga
Kalau kita boleh merenungkan bagaimana keadaan di negeri kita, perkembangannya akhir-akhir ini, begitu banyak tingkat kejahatan, begitu banyak tingkat permusuhan, ketidakkebencian, banyak sekali terjadi. Bukan hanya dikerjakan oleh masyarakat biasa, mungkin juga oleh para elit-elit, oleh para wakil-wakil rakyat atau pejabat-pejabat yang ada. Sekalipun tidak terpublikasi secara terbuka, ada hal-hal yang terselubung yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan-kepentingan. Maka tidak heran ketika kejadian ini pun terjadi, sekalipun ini melanda secara global dalam dunia ini, tapi saya mau katakan kita tidak boleh menghakimi, tapi kita boleh belajar untuk mengkoreksi diri kita sekalian. Adakah sesuatu yang dapat kita kerjakan? Adakah sesuatu yang dapat kita lakukan untuk terjadi pemulihan atas negeri dan bangsa ini? Bapak Ibu sekalian, keadaan hari-hari ini sungguh juga sangat memprihatinkan bagi kita. Di samping kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan sebagaimana layaknya setiap minggu atau setiap kesempatan, juga kita tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Ada pembatasan-pembatasan. Ada hal-hal yang harus kita kurangi, maka sehingga terjadilah hal-hal seperti ekonomi sudah mulai mengalami kelumpuhan. Ya, sudah terjadi macam-macam krisis. Semuanya mereka menjerit, semuanya mereka berteriak. Ya, kekurangan bahan makan. Di sana sini terjadi korban-korban jiwa. Hal itu pun sama ketika bangsa Israel dan bangsa Yehuda pada zaman Nabi Mika. Hal itu sama kerusakannya, sehingga menimbulkan sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan, apakah Nabi Mika pada waktu itu berdiam diri saja? Atau apa Nabi Mika tidak melakukan sesuatu? Atau dia cuma hanya merenung saja? Apakah dia berhenti sampai di merenungkan saja? Tidak. Justru inilah sebuah kesempatan. Justru inilah sebuah momentum. Sehingga ayat 7 mengatakan, saya mau ulang lagi bagi kita, tetapi aku ini, perhatikan baik-baik, aku ini seolah-olah menyatakan tidak sama dengan orang lain, tidak sama dengan raja-raja, tidak sama dengan para pemimpin-pemimpin, tetapi aku ini berbicara soal individu pribadi, akan menunggu-nunggu Tuhan, akan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, akan merindukan sebuah pemulihan yang dikerjakan oleh Allah, akan merindukan sebuah perubahan terjadi. Namun bukan hanya tindakan yang pasif, tinggal menunggu dan menunggu tanpa berbuat sesuatu. Saya mau katakan bagi kita pada pagi hari ini, Nabi Mika tidak berhenti, hanya dia rindu menunggu, rindu terjadi pemulihan, rindu terjadi pembalikan keadaan. Tetapi Nabi Mika melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Ya, dikatakan akan mengharapkan Allah untuk menyelamatkan aku. Ada sebuah pengharapan, ada sebuah iman. Dan dalam pengharapan ini saya percaya ada terkandung sebuah langkah-langkah konkret yang dikerjakan oleh Nabi Mika. Karena iman tanpa perbuatan atau harapan-harapan yang tidak ditindaklanjuti adalah pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan akan menjadi sia-sia. Tetapi justru ketika kita memiliki pengharapan, memiliki iman kepada Kristus Yesus, ada sebuah motivasi, ada sebuah dorongan yang kuat untuk kita berbuat sesuatu, untuk kita bertindak sesuai dengan rencana dan panggilan daripada Allah atas setiap pribadi kita masing-masing. Inilah yang disebut iman yang bertumbuh. Inilah yang disebut ada pengharapan akan keselamatan. Bukan menunggu nasib terserah bagaimana Tuhan mau terjadi lakukan. Tidak. Tetapi firman Allah tidak mengajarkan hal yang demikian. Justru orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, Bapak Ibu sekalian, engkau diberi benih, engkau diberikan energi oleh Allah untuk bertindak
bertindak, melakukan tindakan yang menjadi bagian dari porsi kehidupan orang-orang percaya. Maka selebihnya adalah Allah yang melakukan tindakan pemulihan yang dahsyat dan luar biasa itu. Percaya dengan iman Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ada peran-peran yang harus kita ambil ya untuk pemulihan negeri kita tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, ayat berikut tadi mengatakan Allah tuh akan mendengarkan aku. Nah, inilah yang menjadi juga sebuah titik kepastian. Allahku akan mendengarkan aku. Allahku akan memperhatikan aku, mendengarkan berbicara, ada permohonan, ada ratapan, ada tangisan, ada sedu-seda yang kita sedang naikkan di hadapan Allah. Ini yang harus kita tindak lanjuti dalam konteks kalimat berikutnya. Allahku akan mendengarkan aku. Berarti ada sebuah seruan, ada teriakan, ada tangisan, ada ratapan-ratapan kerinduan akan pemulihan yang harus naik ke hadirat Bapa di sorga. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, lewat daripada ayat yang sederhana ini, mari sebagai jemaat Tuhan kita mengambil sebuah sikap. Apa yang harus kita kerjakan? Sangat jelas sekali. Allahku akan mendengarkan aku. Mendengarkan adalah sebuah berbicara tentang menangkap suara. Dan itu yang akan bersumber daripada ada satu sumber. Dan sumbernya itu adalah kehidupan pribadi kita masing-masing. Ketika engkau menyuarakan akan hal ini, menyuarakan kerinduan ini, saya percaya Allah kita Allah yang mendengarkan. Kalau ibadat kemarin saya katakan Allah kita adalah Allah yang melihat. Tapi hari ini Allah akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan ratapan daripada jemaat Tuhan. Yaitu ada doa-doa, ada permohonan, ada penyembahan, ada worship yang kita naikkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka tepat sekali saya teringat ada sebuah ayat Allah sendiri yang menyatakan kepada Raja Salomo ketika Allah berkenan atas persembahan, atas rumah atau bait Allah yang dibangun oleh Salomo, sehingga Allah berkenan untuk hadir dan Allah menyatakan jalannya bagi umat kepunyaannya supaya mereka dipulihkan. Saya mau kutip 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Allah berkata, dan jika umatku atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wow, luar biasa ayat ini. Seiring sejalan, seirisan dengan keadaan dan juga dengan pengharapan daripada Nabi Mika tadi, Allah berfirman kepada Salomo, aku akan memulihkan negeri mereka. Inilah yang menjadi titik tujuan, inilah yang menjadi titik pengharapan daripada kerinduan kita juga pada hari ini atas negeri kita, atas bangsa kita ini yang kita kasihi, kita cintai, supaya Allah memulihkan negeri kita. Oh haleluya Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki benih ini kerinduan supaya pemulihan atas negeri kita pun terwujud dengan segera. Ada sebuah recovery yang dikerjakan oleh Allah. Tapi satu perannya Allah tunggu dalam hidup ini, di mana jemaat Tuhan yang adalah kepanjang tangan kasih ilahi atas dunia ini, saudara dan saya yang disebut anak-anak Allah, imamat yang rajani eklesia. Adakah tindakan perbuatan yang harus kita kerjakan? Mungkin tidak bisa berkumpul sekali lagi saya mengatakan, tetapi dalam tiap-tiap rumah tangga kita,
di dalam perenungan kita setiap hari, dalam masa-masa karantina mungkin atau pengasingan diri di dalam rumah, ada hal yang dapat kita kerjakan. Pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan, hanya kita mau merenungkan ada beberapa hal sesuai dengan kitab 2 Tawarik ini. Yang pertama, kita harus membuat pengakuan dosa dengan kerendahan hati. Di mana indikasi ayatnya mengatakan demikian, jika umatku akan merendahkan diri, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Yang pertama, yaitu mengaku dosa dalam kerendahan hati, merendahkan diri. Merendahkan diri. Kenapa harus ada merendahkan diri bagian yang pertama ini? Karena Allah melihat, Allah memperhatikan sejak awal bahwa manusia pada hakikatnya adalah orang-orang yang sombong, ya, mempertahankan eksistensi diri, menutupi kekurangan, bahkan mencari kelemahan dan kesalahan, serta membukakan kesalahan orang lain. Itulah yang titik awal kesombongan dan ketinggian hati daripada manusia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menyukai. Saya tidak bahas masalah ketinggi hati atau kesombongan ini, atau kerendahan hati yang dimaksud. Salah satu kerendahan hati seperti saya sampaikan di dalam ibadah Rabu atau pertengahan Minggu, yaitu dengan berpuasa, di mana umat Tuhan diperintahkan oleh Allah lewat kitab imamat, melalui imamat yang mengatakan untuk merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi salah satu jalan untuk terjadi yang namanya rendah hati melalui proses merendahkan diri. Saya ulang lagi, supaya menghasilkan pribadi, menghasilkan karakter yang berkenan kepada Allah, yaitu orang yang rendah hati, maka perlu melewati proses yang namanya merendahkan diri. Salah satunya adalah berpuasa. Di samping proses-proses yang lain, apakah pencobaan, apakah itu pemurnian, ada banyak proses yang Allah sediakan. Tapi yang kita sedang jalani hari-hari ini adalah proses berpuasa selama 40 hari. Kita berpuasa sampai nanti menjelang kenaikan Tuhan yang kedua kali. Itu kunci diproses oleh Allah untuk terjadi kerendahan hati, yaitu merendahkan diri. Ya, keangkuhanlah yang membuat manusia itu terpisah dari Allah. Kesombongan yang membuat manusia terhalau daripada hadirat Allah, sehingga dia harus berjeripaya dan berlelah serta bersakit-sakit dalam dunia ini oleh karena keangkuhan dan kesombongan. Maka daripada itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati, kita boleh mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita boleh minta ampun kepada Tuhan dosa yang tiap hari kita kerjakan, pelanggaran, mungkin kelalaian, mungkin ada hal-hal yang dengan perkataan, perbuatan dan pikiran yang tidak berkenan kepada Allah. Maka daripada itu kita boleh belajar mengakui segala kelemahan dan dosa kita dalam ketulusan dan kejujuran yang penuh di hadapan Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang pertama yang harus kita kerjakan. Kita bertobat dalam kerendahan hati. Yang kedua, apa yang katakan masih dalam kitab 2 Tawarik. Yang kedua adalah kita harus berdoa dalam ketekunan. Berdoa dalam ketekunan. Dan firman mengatakan, jika umatku berdoa, aku akan memulihkan negeri mereka. Oh, haleluya. Doa bukan perkara yang sulit. Doa bukan hanya monopoli pemimpin-pemimpin gereja atau tokoh-tokoh iman, tidak. Tapi doa adalah merupakan kewajiban yang dapat dikerjakan oleh setiap kita masing-masing tanpa terkecuali. Tua, muda, besar, kecil, anak-anak, semua mereka harus berdoa. Karena doa adalah merupakan napas hidup orang-orang beriman. Doa adalah merupakan sebuah tanda ada kekuatan dan pergerakan Allah di dalam kehidupan kita manusia.
Tanpa doa tidak akan mengalami hal-hal yang terjadi perubahan. Tanpa doa tidak ada pemulihan. Tanpa doa tidak ada kesembuhan. Tanpa doa tidak ada pemulihan. Tidak ada yang namanya berkat. Saya teringat daripada filosofi founder GPPS, yaitu Bapak Pendeta Isaklio Lewi Santoso, yang mengatakan banyak berdoa banyak berkat. Tidak berdoa tidak ada berkat. Sedikit berdoa sedikit berkat. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Mau banyak berdoa, mau sedikit berdoa, atau tidak berdoa. Masing-masing terpulang kepada setiap pribadi kita masing-masing. Bukan kepada pemimpin atau bukan kepada orang lain, tetapi kembali kepada setiap individu kita masing-masing. Allah mau kita berdoa dalam penyerahan. Allah mau kita berdoa dalam kejujuran dan ketekunan. Bukan berdoa sambil lalu, bukan berdoa hanya laporan, bukan berdoa hanya meminta, mengeluh, meminta dan sebagainya. Tapi belajar menjadi Kristen yang dewasa. Boleh belajar menjadi orang-orang percaya yang mengalami pertumbuhan iman kita masing-masing, yaitu berdoa dalam ketekunan, berdoa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dalam otoritas Roh Kudus, kita dikuasai untuk berdoa masuk ke hadirat Tuhan dan dipimpin atau dipandu dengan kebenaran yang namanya firman Allah. Ketika kita berdoa tanpa pimpinan dan tuntunan firman Allah, maka doa itu akan menjadi sebuah keluhan emosi-emosi, keinginan-keinginan. Karena tidak ada kendali, tidak ada rambu-rambu, tidak ada pembatasnya antara keinginan daging dan keinginan roh. Memang perbedaannya sangat tipis sekali. Maka daripada kita perlu yang namanya firman Allah yang menjadi dasar untuk saudara dan saya mengalami kehidupan doa yang berkenan kepada Allah. Ketika Bapak Ibu berdoa kepada Allah, ketika kita dengan sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh, saya terlalu percaya akan terjadi kebangkitan kerohanian, akan terjadi pertumbuhan dan revival dalam kehidupan kita masing-masing. Juga bagi gereja Tuhan, engkau akan makin didewasakan. Gereja dipersiapkan untuk menjadi penuai-penuai. Ya, firman Allah mengatakan ketika murid bertanya, lihat ada sudah mengundi penuai sedikit, kata Tuhan Yesus, maka dikatakan mintalah kepada Tuhan dan punya Tuhan, minta, berdoa, supaya hidup kita masing-masing diubahkan untuk menjadi dipakai oleh Allah, menjadi penuai-penuai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekaranglah waktunya bagi kita dalam masa-masa ini, dalam masa-masa mungkin yang disebut lockdown atau slowdown lah, anggap saja slowdown yang tidak ada kegiatan yang dapat kita kerjakan di luar rumah, tapi di dalam rumah mari ada banyak waktu, jangan dibuang sia-sia, jangan hanya untuk hal-hal yang biasa-biasa, tapi belajar untuk membangun persekutuan iman kita dalam pribadi kita kepada Allah dalam doa. Saya terlalu percaya akan hal ini. Tuhan tidak pernah mengecewakan apa yang Bapak panjatkan, saudara-saudara panjatkan dan naikkan. Bahkan Tuhan akan mengabulkan dan akan melihat janji Tuhan tadi, katakan, aku akan mendengarkan aku. Sebuah kepastian iman tadi daripada Nabi Mika. Akan mendengarkan apa yang menjadi permohonan dan pergumulan saudara-saudara sekalian. Ayo, mari kita mulai belajar berdoa. Tingkatkan jam doa kita, tingkatkan keseriusan dan kesungguh-sungguhan kita. Doa yang berdasarkan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga, yaitu kita harus mencari Allah dengan penuh intensitas. Mencari Allah, merindukan Allah dengan penuh intensitas, dengan penuh keseriusan, dengan penuh fokus kita kepada Dia. Ayat tadi mengatakan dalam 2 Tawarik dikatakan, jika umatku mencari wajahku, jika umatku mencari wajahku, bukan orang lain, bukan orang fasik, bukan orang kafir, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi umatku, umat kepunyaan saudara dan saya. Oh, haleluya, haleluya. Ini umatku, yaitu mencari wajahku.
maka aku akan memulihkan negeri mereka. Saudara dan saya, kita umat kepunyaan Tuhan akhir zaman ini, kita boleh mencari wajah Tuhan. Kita boleh merindukan bertemu muka dengan Dia. Sebagaimana Musa selalu berdoa, dia berpandang-pandangan seperti layaknya seorang sahabat. Itu mencari wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Oh, luar biasa. Seperti saudara merindukan yang muda-muda wajah kekasih saudara, wajah yang engkau kasih cintai, demikian juga kita merindukan berjumpa dengan Yesus sebagai kekasih jiwa kita. Dengan penuh kesungguhan. Jangan hanya berhenti sampai di depan, jangan hanya berhenti sampai di pertobatan, jangan hanya berhenti hanya membawa korban ucapan syukur, korban persembahan persepuluhan, korban yang lain. Jangan hanya berhenti sampai di situ. Tapi kita mulai masuk di dalam ruang kudus, dalam peta tabernakel, masuk ruang kudus. Memang di sana ada mezbah ukupan, mezbah persembahan. Tapi di sana belum engkau berjumpa dengan pemilik kehidupan. Engkau harus masuk lebih dalam lagi ke dalam ruang maha kudus. Maka di sana ada kemuliaan Allah hadir yang diperlambangkan dalam tabut perjanjian. Luar biasa. Ada kemuliaan Allah, ada hadirat Allah. Berarti kekristenan kita, iman kita harus menghadapi pertumbuhan. Jangan hanya melakukan kebajikan, jangan hanya melakukan hal-hal yang bersifat doktrinal, tetapi mari kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Ketika pada kebangkitan, hari perayaan kebangkitan, dalam khotbah saya katakan ketika Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, apa yang terjadi? Sekalipun masih bercampur dengan ketakutan, tapi sukacitalah yang mengalahkan semuanya. Sukacita perjumpaan. Hari ini pun demikian. Kalau kita membangun, kita boleh mencari berjumpa dengan kekasih jiwa kita, Yesus Kristus. Saya percaya ada sukacita. Saya percaya ada pemulihan terjadi. Ketakutan boleh sirna, semuanya boleh sirna, karena ada Yesus yang sudah menjumpai Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ku cari wajah Tuhan. Ayo cari wajah Tuhan. Jangan berdoa aja dengan kata-kata, jangan berdoa aja dengan lapal-lapal permohonan permintaan kita. Mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya ulang lagi ke depan. Maka tindakan selanjutnya engkau akan berjumpa, melihat wajah Yesus, mengalami transformasi pemulihan, mengalami sebuah hal yang luar biasa. Ada kemuliaan Allah. Ini yang ketiga dan yang keempat, yang terakhir, masih dalam dua Tawarik tadi yang mengatakan, Allah berkata akhirnya, jika umatku berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan memulihkan negeri mereka. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berbalik dari keadaan yang digambarkan tadi oleh Nabi Mika pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita mesti berbalik dari keadaan, dari orang yang tidak jujur, mari kita berbalik dengan orang yang memiliki integritas. Dari orang yang mementingkan diri sendiri, berbalik menjadi orang yang peduli, mengasihi, atau kita berempati. Ada banyak hal perubahan-perubahan yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Ketika kita hanya bisa berserah, menyerah, itu kita rubah menjadi sebuah tindakan yang bernama berserah. Menyerah berbicara keadaan yang pasif. Keadaan pasif tidak ada tindakan, tapi berserah dengan penuh kesadaran. Kita kembali kepada kebenaran, kita kembali kepada Yesus yang pemilik kehidupan itu sendiri. Yang berbicara mengenai pertobatan yang sungguh-sungguh. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
Ada sebuah kata yang mewakili dari bahasa Yunani, kata metanoia. Ya, metanoia itu berbicara pertobatan, berbicara soal berbalik. Meta itu adalah berbalik. Meta berbalik, arti berkata meta berbalik. Berbalik dalam konsep, yaitu yang dalam paradigma pemikiran, pikiran kita, pola pikir, pola pandang harus berbalik. Terjadi perubahan pikiran kita, paradigma dirubah. Itu yang disebut meta dalam bahasa Yunani, artinya pikiran kita, paradigma pola pandang kita, sudut pandang kita tidak lagi negatif terus, tapi belajar berpikiran positif sekalipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi pola pikir kita harus dikuasai oleh hal-hal yang benar. Nah, itu meta. Noia berbicara mengenai akal budi, ya. Akal budi secara harafiah berbicara secara total adalah berubah pikiran atau mengubah pola kehidupan kita sekalian. Dari pola yang lama menuju ke pola kehidupan yang baru yang sesuai dengan firman Allah. Itulah konsep daripada metanoia ini. Dan saya percaya sekali lagi, di saat kita sudah bertobat, di saat Bapak Ibu sekalian sudah mengubah pola pikir kita dari pola pikir khawatir, dari pola pikir cemas, dari pola pikir pasrah, dari pola pikir yang negatif-negatif dalam dunia ini, ketakutan, kecemasan. Oh, saya percaya sekali. Bahkan kau berkata, Tuhan sudah tidak menolong saya, Tuhan sudah tidak mendengar doa saya, Tuhan sudah tidak memperhatikan keluarga saya. Mari kita tinggalkan pola pikir itu. Kita perbaharui, kita percaya Allahku akan mendengarkan aku. Garis bawah ini, bawa pulang ini, jaminan ini, Allahku akan mendengarkan aku. Ketika saudara dan saya berseru kepada Dia, menunggu waktu Tuhan. Tunggu bagaimana Tuhan akan menyelesaikan dengan cara-cara yang dahsyat bagi kita sekalian. Sehingga terjadi sebuah proses pengalihan, terjadi sebuah proses perubahan paradigma kita. Perubahan yang pertama yang Allah akan kerjakan adalah perubahan pola atau paradigma kita pribadi lebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa mengubah kehidupan kita dalam skala kecil. Mungkin rumah tangga kita, keluarga kita dipulihkan, istri suami kita dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Oh, ketika seorang suami sudah bertobat sungguh-sungguh melakukan keempat hal ini, saya percaya istri anak-anakku akan dipulihkan. Tidak lagi terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcokan, bahkan pembunuhan antara orang tua dengan anak. Akan terjadi rekonsiliasi. Ketika rumah tangga sudah terjadi rekonsiliasi dan pemulihan, maka engkau akan bisa memulihkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, di mana gereja lokal saudara beribadah. Akan terjadi pemulihan, akan terjadi kedamaian di situ. Setelah itu kita akan bisa memulihkan juga saudara-saudara seiman kita dalam satu kota, dalam satu negeri, dan akhirnya terjadi pemulihan atas bangsa dan negara kita. Pemimpin negara kita dipulihkan, para petinggi-petinggi pejabat kita dipulihkan. Semuanya mereka cinta dan takut akan Tuhan. Sekalipun mereka dalam mulut tidak mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saya percaya ada roh Tuhan, ada andil yang Tuhan ingin kerjakan lewat doa kita, lewat permohonan kita, supaya terjadi perubahan atas perilaku pemimpin-pemimpin kita. Hakim boleh bertindak dengan sejujur-jujurnya, para pengacara, demikian juga para pejabat, semua dipulihkan, dan negeri kita akan dipulihkan. Ya, ekonomi, pertanian akan dipulihkan, semuanya mengalami pemulihan. Tingkat kejahatan sekalipun akan Tuhan mampu pulihkan kalau dimulai dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipanggil. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pada akhirnya sebagai kesimpulan dan penutup, saya hanya ingin mengembalikan atau ingin mengingatkan kembali bagi kita sekalian, yaitu jikalau Tuhan sudah mendengar doa Nabi Mika, doa Daniel, doa Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga terjadi pemulihan, bahkan doa-doa tokoh-tokoh Alkitab,
terjadi pemulihan atas negeri mereka. Hari ini saya percaya juga Tuhan mendengar doa kita sekalian. Tuhan mendengar doa Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kau panjatkan dalam keadaan sederhana dan terbatas, tapi Tuhan melihat kesungguhan. Tuhan melihat kerendahan hati. Tuhan melihat bagaimana ketekunan kita berdoa. Dan Tuhan melihat kerinduan saudara dan saya untuk mencari wajah Tuhan, untuk bertemu muka dengan muka. Dan Tuhan melihat sampai sejauh mana perubahan paradigma, perubahan pikiran, perubahan pola kehidupan kita, yaitu diubahkan menjadi sebuah pribadi yang bertobat di dalam ketulusan hati kita masing-masing. Saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan melakukan kuasa yang dahsyat. Dia akan memulihkan negeri ini. Dia akan mengembalikan menjadi sebuah negeri yang damai, menjadi sebuah negeri yang bebas daripada intervensi virus corona yang sedang mengalami pandemi yang hebat di negeri ini. Demikian juga Tuhan akan memulihkan setiap moral karakter daripada bangsa kita sekalian. Inilah doa dan permohonan kita supaya terjadi penuaian bagi gereja Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu Tuhan Allah Yesus pernah melakukan mujizat, saya percaya hari ini juga, saat ini mujizat Tuhan sama. Dia terlalu sanggup. Dia tidak pernah berubah dari sekala sampai selama-lamanya. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 juga mencatat, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Amin. Sekarang marilah kita berdoa untuk mengakhiri daripada pemberitaan firman ini. Seiring dengan itu saudara dipersiapkan untuk menjadi orang-orang, menjadi alat-alat Tuhan, yaitu alat bagi kemuliaan, alat bagi pemulihan lewat peranan-peranan yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus, lewat akhir daripada pemberitaan firman ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kekasih, baik jemaat Tuhan, baik umat Kristiani di seluruh di mana tempat mereka berada, yang hari ini juga mengikuti atau menyaksikan daripada tayangan ini. Mau berdoa Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan yang mengerjakan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh mengambil bagian dalam peranan untuk terjadi pemulihan atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Engkau pakai setiap pribadi kami untuk membangun mezbah-mezbah doa, baik dalam ketulusan, dalam kesungguh-sungguhan, dalam kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, dan dalam kerendahan hati Tuhan. Mari Bapak Saudari, sekaranglah waktunya kesempatan bagi kami Tuhan untuk kembali kepada gereja mula-mula Tuhan, di mana pada gereja mula-mula orang-orang percaya berkumpul di rumah masing-masing. Mereka tekun berdoa, membaca firman Allah, bahkan memecah-mecahkan roti. Hari ini kami berdoa Tuhan, supaya bagi jemaat Tuhan, mereka melakukan ketekunan yang sama, dan roh yang sama, berkat yang sama, kuasa yang sama akan menyertai dan akan memperlengkapi setiap kami sekalian. Segera kembalikan juga Tuhan kondisi daripada negeri kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah sebagaimana sedia kala. Kami boleh membangun persekutuan yang makin erat lagi Tuhan, di dalam kebenaran daripada kasih Kristus. Terima kasih Bapak Surgawi, memberkati jemaat Tuhan yang hari ini dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kalau yang tidak ada makan dan minum Tuhan, mari Engkau sendirilah Tuhan yang melawat mereka. Bahkan Tuhan akan mampu menggerakkan tangan-tangan, mampu menggerakkan hati-hati orang percaya, bahkan hati para dermawan saudara kami Tuhan, untuk kami boleh terulur Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk berbuat sesuatu juga bagi saudara-saudara kekasih kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Berkati rumah tangga anak Tuhan. Mungkin mereka tidak bekerja hari ini Tuhan, mereka dalam keadaan standby Tuhan. Mari Bapak, tapi berkat Tuhan tidak pernah berhenti, berkat Tuhan tidak pernah stop.
sekalipun sabar Tuhan sudah sediakan bagi kami imani. Kalau ada yang sakit dalam rumah tangga masing-masing, mari Bapa Surgawi, Allah Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus, itulah yang akan menyembuhkan, memulihkan. Dalam nama Yesus, engkau sudah disembuhkan. Jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhan, kami dipagari semuanya daripada virus pandemi corona ini Tuhan, supaya jemaat dalam sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Damai sejahtera yang memelihara kami sekalian, yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang akan memelihara saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan tercurah dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sekarang jemaat yang sah dalam iman, marilah engkau pulang dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan, saya sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tahu bahwa di tengah badai dunia yang menakutkan, hati kita tetap tenang, sebab tiap langkah kita telah diatur oleh Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri dan bertepuk tangan atas pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tuhan Yesus memberkati.